Konsep hak dan kewajiban asasi manusia adalah hak dan kewajiban dasar yang harus dipenuhi setiap manusia. Keduanya memiliki hubungan kuasilitas sehingga tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia, hak yang melekat pada manusia sejak lahir. Hak yang harus dijaga, dilindungi, dan dihormati. Hak yang merupakan arti kehidupan yang Maha Esa, hak yang harus diterima oleh setiap manusia. Kewajiban asasi manusia, kewajiban yang harus dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap manusia, kewajiban yang merupakan sikap taat dan patuh terhadap peraturan undang-undang. Contoh hak asasi manusia, hak atas hidup, hak atas kemerdekaan dan kebebasan, hak atas keadilan dan perlakuan yang sama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan upah layak, hak atas kebebasan beragama. Contoh kewajiban asasi manusia, menghormati dan menghargai orang lain, menaati peraturan yang berlaku, menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kewajiban asasi manusia adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia yang harus dipenuhi untuk menjaga hak-hak orang lain dan masyarakat. Kewajiban asasi manusia dalam Pancasila meliputi menghormati hak-hak orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban umum, membela negara dan bangsa, mengembangkan kebudayaan dan pendidikan, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pancasila sebagai dasar hak dan kewajiban. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan bagi hak dan kewajiban asasi manusia. Kalimat sila Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hak atas kebebasan beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu hak atas keadilan dan persamaan. Ketiga, persatuan Indonesia, yaitu hak atas kebebasan dan keamanan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu hak atas partisipasi demokrasi. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu hak atas keadilan dan kesejahteraan. Implementasi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yaitu 1. Menghormati hak-hak orang lain dalam berinteraksi sosial. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban umum dan mematuhi aturan lalu lintas. 3. Membela negara dan bangsa dengan menjadi warga negara yang baik. 4. Mengembangkan kebudayaan dan pendidikan dengan belajar dan mengajar. 5. Berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memilih dan dipilih dalam pemilu. Pengertian hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Upaya penegakan hak asasi manusia, yang pertama ada pengakuan dan penghormatan, yang kedua ada pembuatan peraturan perundang-undangan, yang ketiga ada pengawasan dan pengadilan, yang keempat ada pendidikan dan kesadaran, yang kelima ada kerjasama internasional. Lembaga penegakan hak asasi manusia, yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau bisa juga disebut dengan Komnas HAM. Yang kedua ada Pengadilan HAM, yang ketiga ada organisasi internasional. Tantangan penegakan HAM, yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Yang ketiga ada pelanggaran HAM oleh negara. Yang keempat ada konflik dan kekerasan. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia disebabkan beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM dari dirinya sendiri. Contohnya yaitu seperti 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Biasanya orang seperti ini menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi. 2. Rendahnya kesadaran HAM, yaitu kurangnya edukasi atau materi tentang adanya HAM. 3. Sikap yang tidak toleran. Biasanya sikap ini tidak bisa menghargai atau tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Lalu ada faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia mendorong seseorang melakukan pelanggaran HAM. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.
Lalu ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Keempat, tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Kelima, penculikan aktivis pada tanggal 1997 atau 1998.